Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini Mamang bakal ada komparasi video terbaru, yaitu tentang kabel. Apa itu kabelnya? Ya, kabel magnetik. Dulu sempat booming tahun 2018, tahun 2019. Sempat booming banget. Kabel ini punya inovasi yang mungkin berbeda ya dengan kabel-kabel lain, tapi dulu Mamang nggak sempet kepikiran tuh untuk untuk membuat video komparasi gimana sih kualitasnya, apakah sama dengan kabel-kabel yang lain dengan port yang tersambung dengan kabel langsung seperti ini. Jadi Mamang bakal komparasiin ketiganya dengan brand yang berbeda dan juga harga yang berbeda, yaitu ada dari merek dari Papada magnetic cable. Dia punya dua port, yaitu lightning dan juga micro. Dan juga ini dari X cable, dia punya 3 port, yaitu dia ada micro dan juga type C dan juga lightning. Nah, Mamang bakal komparasiin dengan kabel yang murah, kabel yang sering ditemuin di counter-counter. Ini dari merek Robot. Jadi dari kaleng ya, kalengan nih, RTAM 100 ya. Nah, dan juga di sini Mamang bakal memakai yaitu travel charger dari bawaan dari Xiaomi. Travel charger yang jadul banget. Ini buat Redmi 3 Pro. Jadi HP-nya nanti yang bakal Mamang tes ini. Redmi 3 Pro. Redmi 3 Pro ini tahun 2000, HP-nya tahun 2016. Terus nanti kita bakal memakai aplikasi Ampere untuk mengukur, nah ini kan ampernya, tes selama 5 menit. Jadi setiap kabel itu ada 5 menit. Dan juga untuk suhu mungkin Mamang bakal tes itu sekitar 40-39. Sekitar segitu, 40-39. Ya. Dan juga kita akan mengukur tegangannya dari Xiaomi Redmi 3, masih Android 5.1 Lollipop. Ini tipe yang lama banget ini, 2016. Nah, sedangkan untuk spek kapasitasnya itu 4000 mAh. Nanti kita lihat setiap speknya yang didapat itu berapa. Nah, oke, untuk itu kita bakal kayak gimana sih? Ya. Kabel harga 15.000 dari merek Robot. Ya, HP murah banget ini. 15.000 cuman. Ini yang bisa Mamang lihat ini di sini ya. Dari kotaknya ini sebentar. Dari micro SD, ya seperti kabel-kabel pada umumnya. Dengan harga 15.000 cukup murah. Nah, untuk ini yang kabel magnetik ini dari X cable, speknya itu dia tidak dituliskan ya maksimal ampernya berapa, cuman ini dituliskan magnetik, terus juga fast charging, one hand operation. Nah, untuk Papada ini dia ditulis ya 2.4 ampere, 1200 mm, jadi panjangnya sekitar 1,2. Terus juga ini nggak tahu nih, ini lambang atau logo apa, nggak tahu, nggak dijelaskan pokoknya ya, made in China. Atau langsung buka aja ya, kita lihat sama-sama nih gimana sih kualitasnya nih dengan harga 70.000. Ini kalau nggak salah harganya 70.000 ya. Harganya 70.000 di pasaran, sedangkan yang ini itu harganya 50
sekitar 50 sampai 55. Nah, bisa dilihat nih kabelnya keras banget, kokoh banget. Nih, kabelnya braided. Bener-bener braided. Sorry. Jadi kabelnya bener-bener braided. Iya, kalau yang kemarin kan memang tentang headset itu kan cuma hanya sekedar kabel. Ini bener-bener kabel yang dengan motif braided. Ini bener-bener braided nih. Ini bener-bener braided. No, bener-bener braided dengan kualitas yang cukup baik. Keras banget kabelnya, kualitasnya. Jadi kayaknya kalau ditarik-tarik kayaknya kuat banget nih. Ini konektor USB-nya dan juga ini. Nah, ini konektornya seperti ini. Nah, ini konektornya seperti ini ya, titik gitu, pin. Jadi konektornya dia tuh pin. Nanti akan beda nih sama yang S-cable. Jadi di konektornya tuh dia pin gitu. Kayak jarum gitu. Nah, terus untuk penyambung konektor, nah ini titik konektornya seperti ini. Jadi pinnya ini nanti akan menyambung ya, salah satunya akan menyambung. Nah gitu. Ini untuk yang kabel dari papada. Oke. Nah ini beda, akan kita komparasiin juga dengan X-cable. Jadi X-cable ini dia nggak cuma dapet micro sama lightning, tapi dia juga ada type C. Nah ini berbeda dengan yang S-cable ya. Berbeda dengan S-cable. Kenapa aku bilang berbeda? Yang pertama, konektornya ini dia benar-benar magnetik. Nah, dia benar-benar kayak magnetik. Nah, kayak gini. Jadi kayak kutub di ini ya, kutub di ujung apa namanya? Baterai. Nah, ini nempel seperti ini. Jadi kan kalau yang X-cable itu kan dia pakai pin jarum ya. Konektornya seperti itu. Dan bahannya ini dia braided juga, cuman lebih luas. Jadi nggak keras banget kayak X-cable sama papada. Dia braided juga. Nah, braided juga, cuman dia lebih luas. Jadi lebih enak lah, lebih lentur. Nah, ini untuk USB-nya. USB-nya ya standar lah. Dan ini untuk apa namanya? Konektornya untuk ini ya, magnetiknya. Yang kesambung nanti ke micro. Dan di setiap konektornya ini ada indikator lampunya. Nah, ada lampu LED-nya. Ini kalau nggak salah warna biru, ini warna biru. Nah, nanti kita bakal tes ya. Kita bakal tes gimana sih pada saat pengecasannya gimana. Nah, ini kan beda banget nih, ya kan? Ini 15.000, ini 50, ini 70. Wah, beda. Tapi nanti bakal ada surprise buat teman-teman semuanya. Best to give me a loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty.
Jadi tadi sudah kita lihat ya, bagian dari sinematik ya, secara detail bagian-bagiannya sudah juga di shoot, sudah di beauty shoot, dan sekarang kita mungkin akan mengetes langsung di HP-nya menggunakan kabel dari magnetic, papada, X-cable, dan juga robot dengan konektor USB. Oke, sekarang ini kita menggunakan kepala charger dengan spesifikasi yang kemarin sudah kita lihat bersama-sama menggunakan Xiaomi. Nanti Mamang bakal taruh di situ gambar dari fotonya. Karena ini menggunakan bahasa Cina, HP Mamang kebetulan HP Xiaomi keluaran global ya, global. Tapi ROM-nya ROM Indonesia, sudah dirubah menjadi ROM Indonesia. Oke, langsung saja kita tes ya. Jadi tes, kebetulan kaki ininya menggunakan lempeng gini, pipih. Jadi Mamang menggunakan tambahan ya, tambahan colokan T lah istilahnya, dengan spesifikasi 10 ampere 240 volt ya. Ini bukan yang kecil tapi yang besar ya, jadi untuk kapasitasnya juga lebih besar nantinya. Karena ada biasanya tuh yang untuk iPhone yang kecil-kecil itu, cuma Mamang nggak pakai karena lebih baik pakai yang ini. Oke, langsung aja kita pasang. Yang pertama kita pakai dari papada dulu ya. Nah, ini dia. Untuk papada dia hidup. Ini ada indikator LED-nya warna biru, berwarna biru. Ini juga ada lampunya juga, indikatornya, lampu stripnya warna biru. Nah, sebelumnya juga kita harus buka aplikasi Ampere. Nah, ini kan lagi cari ya, lagi cari. Kita langsung aja. Nah, ini mengecas, daya terhubung. Ini sedang mengukur. Tapi di sini Mamang nggak bakal ngukur secara intens karena sudah Mamang lakukan hari sebelumnya. Ini hanya memperagakan saja, kan tes. Ini kalau misalnya dibalik bisa nggak? Namanya juga kabel ya, magnetic kabel. Bisa nggak sih? Oh, bisa, tetap masih bisa. Jadi dibalik-balik juga bisa. Jadi yang Mamang takutkan di sini adalah pada saat kaki konektornya itu, kaki pinnya itu, kalau misalnya terbalik atau gimana, nggak sesuai dengan lubangnya sih atau tidak, tapi ternyata masih bisa berfungsi ya, masih aman. 1190 mAh. Nah, karena C-nya 2 mAh. Oke, itu mungkin itu aja, dan juga memperagakan gimana sih cara kerjanya ya, cara kerjanya dari konektor papada USB, kabel USB papada. Nah, seperti ini. Kita akan langsung aja. Nah, ini kabel magnetic X-cable ya. Kalau X-cable dia itu tidak ada lampu indikator titik, itu tidak ada seperti papada, tapi dia tetap ada ambient light-nya di bawah warna biru. Jadi pertanda bahwasanya sudah ada arus ya, arus yang masuk. Jadi sudah siap lah digunakan. Nah, ini sudah kembali ke asal. Kita colokin ya.
Ya, langsung terhubung. Langsung terhubung. Nah, sudah. Ini Mamang coba nih. Kalau dicabut. Nah, daya terlepas. Masukin lagi. Daya terhubung. Jadi masih ini ya. Terus Mamang puter-puter juga. Tidak ada tidak ada kelemahannya juga. Masih bekerja. Yang Mama suka dari ini adalah dari konektornya X cable itu dia tidak masalah kalau misalnya diputer-puter. Nah, jadi misalnya mau tercabut, posisi di mana saja bisa. Posisi di mana saja bisa diputer-puter, bisa, masih bisa nyambung. Karena bentuknya bulat ya. Sekarang giliran nih dari robot ya. Robot tipe RTAM100 dengan spesifikasi 2,4 ampere. Tidak ada keistimewaan, tidak ada lampu indikator, apa segala macamnya. Ya standar-standar seperti kabel. Kita akan coba. Nah, ya seperti kabel pada umumnya ya. Tidak bisa diputar-putar, tidak ada magnetik. Kabel juga fleksibel, panjangnya cuma 100 cm atau 1 meter. Jadi setelah kita melakukan beberapa pengambilan sampel untuk dicapai berapa sih nilai dari setiap hasil ya, hasil penilaiannya, baik itu dari kenaikan persentase di 5 menit tersebut, dan juga berapa sih kenaikan ataupun masukan dari daya yang masuk awal pada saat dicolok. Kita masukkan itu berapa, kemudian kenaikannya setelah 1 menit ya. Jadi kenaikannya itu setelah 1 menit pengisian itu naik setelah 1 menit, kemudian turunnya itu berapa, sampai di 5 menit kemudian itu kita ambil rata-ratanya. Nah, yang pertama deh, ini ada papada magnetik di 5 menit itu, di 5 menit pengisian ini dihasilkan dari awalnya itu 36% naik ke 40% dayanya yang masuk. Jadi kurang lebih kenaikannya 4%. Di menit pertama ataupun pada saat pertama kali dimasukkan konektor tersebut itu dihasilkan 290 mAh. 290 mAh. Kemudian di menit berikutnya mengalami lonjakan sampai 230. Ya, emang tidak terlihat di spesifikasinya. Terlihat 2.4 yang mana bisa dipastikan ini belum mencapai titik maksimal 2.4. Dan di menit berikutnya sampai di menit terakhir itu stabil di angka 1400 dengan suhunya 41,2 derajat Celcius. Kemudian tegangannya di 3,882 volt. Ini untuk papada magnetik. Nah, yang kedua, ini ada kabel X cable ya. X cable ini di 5 menit itu dihasilkan dari awal itu baterai 41 dan mengalami kenaikan hingga 45% dalam waktu 5 menit. Di menit pertama dihasilkan 390. Wow, ini lebih besar ya dari kabel magnetik dari papada, 390. Kemudian di menit berikutnya mengalami lonjakan daya hingga 2510 mAh. Di menit akhir daya inputnya menurun
dan stabil di angka 1430 mAh. Suhunya 41,2 derajat Celcius dan tegangannya 3,913 volt. Jadi di papada kabel magnet dan juga di X kabel magnetik ini punya kesamaannya di mana, yaitu di angka stabilnya sama-sama di 1400-an mAh dan juga dengan suhu yang sama. Namun dengan hasil daya angkat awal itu di papada 290 dan juga dari kabel X kabel ini 390. Dan kenaikannya pun berbeda. Ternyata malah lebih tinggi di sama ternyata dari 41 dan 45, 36 dan 40. Ternyata sama-sama saja. 4%, kenaikannya 4%. Nah, yang membuat Mamang ini agak tercengang adalah dari kabel yang harganya cuma 15 ribuan. Kenapa? Ini di 5 menit itu dihasilkan dari 26% sampai dihasilkan 32%. Jadi kenaikannya lebih dari kabel-kabel lain ya. Kabel-kabel lain. Kenaikannya bisa sampai 6-7%. Di menit pertama dihasilkan 200 mAh, lebih kecil. 200 mAh lebih kecil. Kemudian di menit berikutnya mengalami lonjakan sampai 2870 mAh. Cukup tinggi. Ternyata cukup tinggi. 2870 mAh. Kemudian menurun dan stabil sampai di menit kelima itu 1470 mAh. Lebih tinggi dari X kabel, di mana dari kedua kabel magnetik ini X kabel lebih tinggi 1430, tapi dibanding dengan kabel robot dia ternyata tertinggi kedua. Jadi yang tertinggi pertama 1470 itu dari kabel robot ya. Suhunya 38 derajat, stabil 38 derajat Celcius. Kemudian dari tegangannya juga lebih tinggi, 3,988 volt. Sebenarnya tegangan itu bisa naik dan turun. Ya, tidak bisa dipastikan sebenarnya. Cuman yang Mamang lihat tegangannya ini stabil ya, cukup stabil ya. Cukup stabil untuk yang robot. Nah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa sih kok ini papada dengan kualitas yang bagus seperti ini itu dihasilkan daya yang lebih kecil? Yang Mamang lihat sih di sini ada konektor sini ya, ada pinnya, di mana bisa ada indikasi pertama korosi, ada indikasi korosi ataupun ada kabel-kabel yang tidak sesuai ya, seperti bengkok atau segala macem ya kan, tidak presisi. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa disimpulkan bahwasanya dari ketiga kabel ini, jadi dari ketiga kabel ini mempunyai fungsinya masing-masing, mempunyai kelebihannya masing-masing, mempunyai kekurangannya masing-masing ya. Tapi yang bikin Mamang terkejut ternyata dengan efisiensinya, dengan harganya, kabel robot ini yang cukup murah dengan harga 15.000 punya kelebihannya, punya keefisiensiannya yang lebih ya ketimbang dari kabel magnetik.
Mungkin dari segi kualitas bahan apa segala macem mungkin, dan juga fungsinya punya kelebihan fungsinya ya. Mungkin dari kedua kabel ini, kabel magnetik ini dengan kabel konektor magnetik ini punya kelebihan masing-masing. Tapi itu kembali ke teman-teman semuanya, kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau masih pakai yang kabel konvensional nggak masalah, yang penting penggunaan yang tepat. Dan juga kalau misalnya menggunakan kabel ini ya kalian juga harus tahu ya, harus menyesuaikan lah ya dengan fungsinya masing-masing. Oke, mungkin itu aja dari Mamang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran-saran lagi nih buat teman-teman semua, dari teman-teman semuanya, buat Mamang, misalnya kayak kemarin ada saran-saran nih, kabel ataupun apapun itu, tolong ditulis di komentar. Mungkin Mamang bisa kasih kalian video yang sangat mencerahkan. Mungkin ada yang belum tahu gimana caranya ini seperti ini, aksesoris nih kan, yang di counter problem apa, teman-teman semuanya pengen tahu gimananya, tolong ditulis di kolom komentar sarannya, kritiknya yang membangun tentunya. Dan juga jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga di like, share ke teman-teman semua, keluarga, ke sahabat, dan ke semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.